Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku, sahabat-sahabat budiman yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam channel kesayangan Anda, channel edukasi hukum, edukasi sosial dan edukasi kehidupan. Sahabatku, kurang lebih kemarin atau 2 hari yang lalu saya membaca satu artikel, juga melihat suatu konten di YouTube yang menurut saya sangat bagus, sahabatku. Dan ini bisa menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya yang mempertanyakan tentang hukum, yang manakah lebih tinggi, kaidah agama atau kaidah hukum. Jadi beliau ini bertanya ketika saya membuat di salah satu konten saya yang berjudul 4 kaidah sosial dalam kehidupan. Ini ada hubungannya dengan filsafat hukum, ya saudaraku ya. Jadi subscriber itu bertanya, Pak, manakah yang lebih tinggi kedudukannya, apakah kaidah agama atau kaidah hukum? Nah, jawaban ini bisa kita simak dulu dari artikel yang akan saya bacakan ini, yang akan saya narasikan ulang ya. Harap diperhatikan baik-baik. Judul artikel itu adalah Taliban siapkan pasukan untuk membantu Afghanistan. Afghanistan. Jadi Taliban siapkan pasukan untuk membantu pembebasan Palestina, di mana sudah beberapa bulan ini kita ketahui bahwa di Palestina itu terjadi genosida. Sebenarnya ini genosida itu sudah terjadi sejak tahun 48 ya. Sudah terjadi sejak tahun 1948. Dan mereka, orang-orang Palestina itu dari tahun itu sudah melakukan perlawanan, di mana hingga saat ini oleh sebagian orang barat, sebagian negara-negara Eropa, negara barat itu menganggap bahwa perjuangan itu adalah teroris. Padahal semuanya ada perjuangan untuk membebaskan negaranya. Seperti itu ya. Jadi nanti terkuak itu setelah 7 Oktober ya, ini sudah berapa bulan ini berlalu. Hingga saat ini masih Israel ya, saya sebut Israel atau Israel boleh juga, itu sampai sekarang masih membombardir dan masih membunuhi anak-anak dan wanita dengan alasan mencari Hamas. Sampai sekarang Hamas tidak pernah ditemukan, malah sebaliknya Hamas terus melakukan perlawanan yang sampai sekarang belum ketemu apakah kalah atau tidak ya. Yang jelasnya sampai sekarang ini Hamas masih berada di posisi yang menang bagi saya, karena sampai sekarang belum bisa dilumpuhkan oleh IDF, yang notabene-nya dalam banyak artikel disebutkan bahwa IDF itu adalah salah satu pasukan terkuat di Timur Tengah. Baik, kita tidak langsung ke sana karena ini masih saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber saya, manakah lebih tinggi kedudukannya, apa kaidah agama atau kaidah hukum. Nah, saya bacakan dulu artikelnya nih ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya ingin membahas beberapa artikel. Jadi dalam artikel itu ya, dia menyebutkan bahwa ini hanya dugaan saja ya, tapi semoga terjadi, bahwa Taliban itu mempersiapkan pasukan untuk membantu pembebasan Palestina. Jadi ini hanya asumsi, terserah nanti kepada sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat Dr. Ari Tulung untuk menganalisa bagaimana asumsi ini ya. Jadi hipotesisnya begini ya. Hipotesisnya adalah Taliban mempunyai master plan untuk pembebasan Palestina. Kita tahu bahwa mereka itu baru saja merdeka dari Amerika Serikat. Ya, dari tahun sebelum tahun 2000, bahkan ya tahun 1990-an itu, sebelumnya lagi Taliban itu sudah berjuang di Afghanistan ya. Afghanistan sudah berjuang untuk melawan Amerika ya, dan sekutu-sekutunya. Jadi mereka ini baru saja mulai melangkah atau membangun semua mimpi-mimpi mereka ya. Jadi mereka mulai step by step ya. Mereka tuh sudah mulai membangun step by step ya. Dan sisi lain ada banyak yang menaruh perhatian kepada pasukan
Khurasan ini, ya. Pasukan Khurasan atau pasukan di Afghanistan ini. Bukan tanpa alasan sebenarnya, tapi kita tahu bahwa mereka itu adalah mantan-mantan mujahidin yang tangguh. Mantan-mantan mujahidin yang tangguh. Di abad modern ini sekurang-kurangnya ada beberapa negara atau kekaisaran yang sudah mereka kalahkan. Jadi beberapa kekaisaran ini, ya, beberapa negara ini sudah merasakan kehebatan pejuang-pejuang Khurasan ini atau pejuang-pejuang Afghanistan ini, ya. Contohnya seperti Inggris, ya, kekaisaran Inggris, Uni Soviet, hingga Amerika Serikat pun yang koalisinya dia yang melalui NATO-nya itu juga harus pulang dengan gigi jari, ya. Pulang harus dengan gigi jari tanpa hasil, ya. Dan menyandang, ya, predikat baru, ya, kalah perang. Seperti itu, ya, kalah perang dari Taliban. Nah, dan tentu kita tahu, para subscriber tahu bahwa bendera yang pernah dibakar di Indonesia itu, ya, dicap dulu di zaman-zamannya waktu, ya, dicap sebagai bendera Ormas Khilafah. Anda tahu kan bendera Ormas Khilafah yaitu bertuliskan kalimat tauhid, itu di Indonesia sebenarnya dilarang dulu, ya, dilarang. Tapi uniknya mereka tuh malah menggunakan bendera itu, ya, dikibarkan di Afghanistan dan dijadikan sebagai bendera negara mereka, ya, dikibarkan sebagai bendera negara mereka yang bertuliskan itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu, ya. Karena mereka sadar, ya, jadi para pejuang Afghanistan ini sadar bahwa ini adalah panji-panji, ya, yang pernah dikibarkan oleh Rasulullah SAW ketika di zaman dulu, ya. Bendera itu sudah menjadi bendera di Afghanistan. Dikibarkan di mana-mana dengan penuh kebanggaan dalam kalimat tauhid yang ada dalam bendera itu. Nah, mereka bangga bahwa mereka mewarisi apa yang telah dibawa oleh nabinya dahulu. Itu nabi umat Islam, ya, Rasulullah SAW, dan menggunakan itu, ya, dan menggunakan itu sebagai bendera negara, ya, dan diikuti oleh santri-santrinya, dan tidak ada yang berani mengusik bendera itu, baik itu negara sekuler, liberal maupun kelompok-kelompok munafik, ya, karena mereka tahu konsekuensi apa yang akan mereka rasakan, akan mereka dapatkan ketika mengusik bendera itu, ya. Oke, ya. Nah, itu pembukaan saja dari artikel ini, ya. Jadi saya mau menarasikan ulang artikel ini, dan juga dalam sebuah tampilan YouTube saya narasikan ulang. Yang ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari subscriber, yang mana lebih tinggi kedudukannya, kaidah agama atau kaidah hukum. Baik, kita langsung masuk pada indikator dari judul artikel tersebut. Di maju adalah Taliban mempersiapkan pasukan untuk membebaskan Palestina. Ya, karena kita tahu sekarang ini, ya, sudah berbulan-bulan Zionis Israel melalui IDF-nya dengan segala narasi-narasinya untuk membenarkan perbuatannya sedang melakukan genosida di Palestina, ya. Bahkan sekarang sudah sampai di Arafah. Mana Arafah itu merupakan perbatasan antara Mesir dan Palestina, ya. Nah, lucunya, anehnya, negara-negara yang berbatasan itu tidak melakukan upaya-upaya yang bisa melemahkan serangan-serangan dari Israel itu, ya. Ini persoalan hukum yang menurut saya perlu kita sekarang kita berkomentar lah, jangan diam. Karena ketika kita diam berarti kita membiarkan, ya, hukum itu, ya, diinjak secara semena-mena. Apalagi Indonesia yang konstitusinya itu menjunjung tinggi kemerdekaan, ya. Bukan ke dalam undang-undang dasar kita itu kita membenci penjajahan. Negara kita bisa berdiri, negara Indonesia kita berdiri ini itu karena kita membenci penjajahan, ya. Itu, ya. Nah, kita masuk pada inti, ya. Apa kira-kira narasi selanjutnya yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa Taliban akan membantu Palestina dalam pembebasannya. Yang pertama,
Taliban berhasil mendirikan pemerintah Islam di Afghanistan dan melakukan banyak perubahan dan dari pemerintahan sekuler. Jadi dulu Afghanistan itu, kalau kita kembali ke sejarah ke belakang, dulu Afghanistan itu kan terbagi. Ya, ada Afghanistan yang merupakan boneka negara Barat. Ya, ada Afghanistan yang tidak mau tunduk kepada negara Barat. Yaitu yang kita kenal pasukan Khorasan Taliban. Jadi Taliban ini tidak setuju Afghanistan dipilih sebagai negara tersebut. Kita lanjutkan. Nah, jadi Afghanistan itu sudah melakukan banyak perubahan dari pemerintahan sekuler, kemudian diubah dalam tata kelola pemerintahan Islam. Ya, dalam jurisprudensi yang dianut dalam sebuah artikel. Di dalam sebuah artikel itu, artikel laman resminya pemerintah Afghanistan itu dituliskan bahwa selama 4 dekade terakhir bangsa Afghanistan sudah membuat banyak pengorbanan untuk menegakkan aturan Islam dan menerapkan hukum syariat Islam di Afghanistan. Nyawa dan harta yang tidak terhitung. Jumlahnya itu telah hilang dalam mengejar tujuan ini dan ada keinginan untuk menegakkan syariat Islam. Jadi poinnya untuk menegakkan syariat Islam ini sudah menjawab sedikit manakah yang lebih tinggi kedudukannya, kaidah agama atau kaidah hukum. Ya, jadi sahabatku, ya, sahabat-sahabat yang budiman, saya melihat bangsa yang kita juluki ini kuburan bagi imperior. Ya, ini ngeri juga ini julukannya ya, kuburan bagi imperior. Ini memiliki keteguhan dan motivasi kuat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad inilah yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Saya tidak kaum muslimin ya di negara-negara Mesir itu ya, negara Timur Tengah khususnya, di Arab khususnya, itu sudah banyak meninggalkan perjuangan-perjuangan seperti ini. Ya, sehingga apa yang terjadi? Timbullah kerendahan dan kehinaan dalam kubu kaum muslimin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya artinya, apabila kalian telah berjual beli dengan cara hina dan kalian sudah disibukkan dengan memegang ekor-ekor sapi dan telah senang dengan bercocok tanam, dan juga kalian telah meninggalkan jihad, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Tidak akan dicabut atau dihilangkan kehinaan itu hingga kalian kembali pada agama kalian. Begitu ya. Ini dalam riwayat hadis ya. Ya. Jadi tidak akan dicabut kehinaan tadi itu ya. Kalau kita masih tetap menjauhkan dari jihad ya. Jihad di sini tentu macam-macam ya. Kalau untuk negara-negara Palestina jihad itu dia angkat senjata. Ya, kalau kita di negara yang tidak berperan tentu dengan cara lain ya. Dia menuntut ilmu juga termasuk jihad fisabilillah. Kita lanjut. Sahabat-sahabat yang budiman, kita telah disibukkan dengan dunia dan kemudian meninggalkan agama ini. Ini terbukti sekarang ya. Disibuk dengan dunia sehingga lupa pada agama. Yang dengannya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan kita justru mengikuti tabir kaum-kaum kufur. Ya, kaum-kaum yang tidak mensyukur nikmat Allah, yang menyimpan dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu argumen pertamanya. Yang kedua, yang pengopi ya. Argumen yang kedua, penerapan syariat Islam di Afghanistan. Saya ulangi, penerapan syariat Islam di Afghanistan dalam sebuah laman resmi di negara Afghanistan dituliskan bahwa syariat Islam itu sebagai satu-satunya jalan untuk memastikan stabilitas sosial negara. Tidak ada jalan lain.
menerapkan hukum-hukum syariat tidak hanya mengarah pada kemakmuran, keamanan dan pembangunan dalam duniawi, tetapi juga menjamin manfaat akhirat. Nah, ini uniknya di sini dan spesialnya bagi saya, karena dalam konteks ini ya, para pejuang di Afghanistan itu ya itu memiliki pemikiran sangat misioner. Kenapa? Karena mereka membangun peradaban di negaranya itu dengan multidimensial, beda dengan peradaban di negara-negara lain. Ya, selama ini kita eluh-elukan ya, dan kita tiru. Ya, peradaban yang hanya berorientasi dunia semata, yang kita bisa rasakan sekarang bagaimana sekarang. Ya, lebih lanjut diteruskan bahwa tujuan dari penerapan syariat Islam itu antara lain adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang mendasar ya, termasuk dalamnya adalah agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan atau nasab, kehormatan dan properti atau harta benda. Nah, udah mulai masuk nih. Ya. Dan ini bisa kita lihat pada poin-poin ini yang sekarang sedang dihancurkan oleh penjajah Zionis Israel. Israel ya, saya nyebutnya Israel ya. Gimana ya kalau nyebut Israel tuh kan orang paham ya. Saya nyebutnya Israel aja karena ini orangnya rebel ini. Sudah dilarang untuk sudah diperintahkan oleh Mahkamah ya internasional untuk menghentikan penyerangan, tapi masih terus ya melakukan penyerangan. Ya, tidak berhenti. Jadi Israel orangnya. Ya, jadi saya ulangi, poin-poin tadi itu yang merupakan tujuan didirikannya syariat Islam di Afghanistan itu adalah poin-poin yang sekarang sedang dihancurkan oleh penjajah Zionis Israel terhadap Palestina tentunya. Ya. Juga bisa ya kita juga bisa melihat di dunia Eropa di dunia Eropa dan Barat bagaimana kehancuran dan penurunan moral yang terjadi di peradaban mereka. Ya, coba kita lihat di Amerika. Kalau kita baca berita ya Eropa maupun di benua Amerika itu Barat ya, itu banyak bayi yang lahir tanpa tidak diketahui siapa orang tuanya. Ini kan kehancuran ya, kehancuran keturunan. Tidak jelas siapa orang tuanya. Bukan kemungkinan jadi bisa aja seorang bapak nanti mau mengawin lagi anaknya karena tak jelas ini anak siapa. Karena di sana memang pergaulan bebas. Bahkan di negara-negara Barat itu, negara-negara Eropa itu kumpul kebo pun kumpulin kerbau di bawah ya. Kebo atau kerbau. Kumpul kerbau itu pun dibolehkan. Anak yang lahir dari situ ya kan tidak bisa saja ada percampuran ya. Kalau hari ini kumpul kerbau, ya kumpul kebo ya. Ini kerbau dibawa-bawa lagi, tidak apa-apa ya. Hari ini kumpul kebo 1 bulan 2 bulan, kemudian pisah lagi. Setelah pisah, pasangannya hamil, si bapak data kalau hamil kan, bisa aja nanti beberapa tahun kemudian justru malahnya dipacari kumpul kebo lagi. Nah itu, jadi tidak jelas siapa keturunannya. Ini salah satu penyebab kehancuran moral manusia di bumi ini ya, di bumi ini. Tentunya dalam pandangan perspektif teologis ya, tapi pandangan lain mungkin tidak. Tapi dalam saya pribadi pandangan teologis ya itu bisa menghancurkan manusia kalau sudah ada keturunan tapi tidak jelas siapa ya, keturunannya siapa. Itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi sahabat yang budiman, meskipun pemerintah Afghanistan menjelaskan dalam definisi yang tidak spesifik tentang Palestina, ya, karena memang tidak dijelaskan bahwa tidak menyebut nama Palestina, tetapi seorang Muslim, ya, tapi sebagai seorang Muslim maka kita meyakini bahwa itu telah menjadi bagian dari cita-cita ya, kaum santri, karena pejuang Afghanistan adalah santri ya. Ya. Pujang Khurafah ya, santri pujang Afghanistan. Ini sudah menjadi cita-cita semua umat Islam.
dimanapun, ya, dimanapun berada, yang menginginkan untuk membebaskan Palestina, tentu saja. Dan ini bukan hanya cita-cita untuk kaum muslimin, tapi ini sebagai manusia, maka setiap manusia pasti tidak akan menghendaki adanya genosida. Tidak, kalau dia manusia wajar, manusia normal, pikirnya masih waras, maka pasti dia akan mengklaim bahwa perilaku Israel terhadap Palestina ada perilaku yang kebinatangan, bukan perilaku yang kemanusiaan, jauh dari manusia, ya. Jadi ini bukan hanya cita-cita kaum muslimin, tapi cita-cita seluruh manusia yang tentu masih menganggap dirinya sebagai manusia, ya. Ya, walaupun ya masih banyak kampanye hitam lagi di kalangan orang barat, ya. Salah satu kampanye hitamnya yang menyatakan bahwa Hamas adalah teroris. Itu kampanye hitam. Padahal sebenarnya Hamas itu adalah pejuang pembebasan. Hamas, Fatah dan sebagainya, kelompok-kelompok perjuangan di dalam Palestina itu adalah pejuang-pejuang. Ingat loh, kita kembali ke sejarah ketika kita masih dijajah oleh Belanda, ya. Ada Pangeran Diponegoro, ada Sultan Hasanuddin. Kalau di Betawi ada namanya siapa ini? Pitung. Ini masih saya ingat film-filmnya. Nanti ini Pitung itu kisah nyata. Ini semua adalah pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang pembebasan kemerdekaan. Tapi di masa itu mereka malah dianggap sebagai gerombolan, sebagai pengacau, ya. Orang ingin membebaskan negaranya tapi dianggap pengacau. Nah, ini adalah kampanye hitam yang dilakukan oleh penjajah. Siapapun penjajah pasti akan melakukan hal demikian, ya. Tujuannya adalah memecah bangsa. Oke, kita lanjut yang poin ketiga. Argumen ketiga dari artikel tersebut. Pasukan Taliban itu ternyata diberi nama dengan menggunakan nama-nama sahabat Nabi yang mulia, atau dengan nama-nama peperangan yang pernah dijalani dan dimenangkan oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Dengan menggunakan nama-nama ini, ya, si pemilik artikel saya juga, ya, melihat bahwa Taliban berusaha untuk memberikan dimensi spiritual dan dimensi ideologis. Saya ulangi, dimensi spiritual dan dimensi ideologis pada perjuangan mereka yang dapat meningkatkan semangat juang, motivasi ekstra dan memberikan legitimasi religius pada perjuangan ini, yang dengannya para pejuang Taliban akan terinspirasi dari para pejuang Islam yang terdahulu yang berani dan tangguh di medan jihad, ya, di medan perang waktu itu. Contohnya misalnya begini, pasukan Bantri 313 itu terinspirasi dari kisah perang Badar, ya, di mana pada perang Badar itu, kalau kita baca sejarah Islam, dalam perang Badar itu kaum muslim itu bukan hanya kalah jumlah, ya, tapi juga kalah perlengkapan. Kita bisa baca sejarah-sejarah Islam, ya, ketika terjadi perang Badar, di perang pertama, ya, ketika sedang melakukan pembelaan dari kaum-kaum munafik di Mekah, ketika orang-orang Mekah yang tidak beragama Islam itu membantu semua kaum muslim dengan ke Madinah, maka terjadilah perang Badar. Ketika itu perang Badar, mengganggu sebentar, ya, lanjut. Jadi di zaman itu, ya, ketika di perang Badar itu jumlah kaum muslimin cuma 300. Ingat loh, 300 melawan lebih 1000 orang. Bayangin, 300 orang melawan 1000 orang lebih. Ini bagaimana nih? Tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin yang berjumlah 300 orang itu mampu memukul mundur bahkan melawan sebagian pasukan dari kaum-kaum Mekah, kaum-kaum Quraisy Mekah yang waktu itu. Jadi dimenangkan, ya. Pak jumlahnya itu luar biasa, 300 banding 1000. Coba lihat, kalau sekarang, zaman sekarang kita mau melawan, kita hanya berjumlah 300 orang, kemudian lawan kita 1000 orang lebih. Coba bayangin, ada nggak yang tinggal? Saya yakin ya, kalau zaman sekarang kocar kacir itu, ya. Apalagi zaman dulu itu belum ada teknologi, ya.
Jadi perbedaan itu sangat jelas di lapangan. 300 orang melawan 1000 orang. Ini sudah sering kita lihat di film-film, ya. Tapi film-film itu sesuai dengan fakta yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. 300 orang, ya, 300 orang personil melawan 1000 orang personil. Yang menang apa? 300 orang, sahabat. Ya, ini kalau kita kembali ke sejarah. Dan ini menjadi salah satu inspirasi bagi Taliban, karena mereka menamakan pasukannya dengan pasukan Bandri. Ya, itu mengingatkan mereka pada peperangan di Badar. Hanya peperangan perang Badar, di mana jumlah kaum muslim itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit, jauh sedikit sekali, jauh bandinginnya dibanding dengan pasukan kaum Quraisy Mekah waktu itu, 300 banding 1000. Nah, perang Badar ini waktu itu sebagai pembuka dan penguat posisi kaum muslim di kala itu, ya. Nah, contoh berikutnya ada pasukan Yarmouk 80. Jadi dalam Taliban itu ada pasukan yang dinamakan dengan Yarmouk 80. Nah, saya kembali kepada sejarah lagi, ya. Nama ini terinspirasi dari perang Yarmouk, di mana di dalam pertempuran Yarmouk itu pasukan Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu hanya berjumlah 40.000 orang, 40.000 pasukan melawan 200 pasukan kekaisaran Bizantium Romawi Timur. Nah, dan ini zamannya di zaman pemerintahan, ya, Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah SAW sudah meninggal di waktu itu. Bayangkan 40.000 melawan 200.000 pasukan kekaisaran Romawi, ya, Bizantium Romawi Timur. Di waktu itu Romawi terkenal dengan pasukannya, terkenal dengan kehebatannya dan ketangguhannya di bidang perang. Tetapi kaum muslimin hanya berjumlah 40.000 melawan 200.000. Bayangin tuh, 40.000 melawan 200.000. Wah, kalau kita pakai logika sih tidak mungkin bisa menang. Tapi ini fakta terjadi. Pasukan muslim yang jumlahnya lebih sedikit lagi itu menang, ya, di perang itu, ya, mampu memenangkan walaupun kalah jumlah. Nah, peperang ini menjadi gerbang pembuka pembebasan Baitul Maqdis atau Palestina, Yerusalem. Nah, kalau kita kembali ke sejarah, jadi di peperang inilah, ya, Palestina itu pernah dibebaskan. Jadi dulu Palestina itu masih masuk jajahan Romawi. Dengan peperang ini dimenang oleh kaum muslim, maka waktu itu Yerusalem, yang di situ berdiri Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina itu dengan kemenangan perang Yarmouk ini, maka Palestina waktu itu menjadi bebas dan menjadi bagian dari wilayah Islam, ya, tempat di mana kita ketahui bahwa di Palestina itu, ya, ada Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu tempat suci umat Islam, salah satu tempat bersejarah di mana di dalam Al-Quran diterangkan bahwa itu salah satu tempat di mana Rasulullah SAW itu dari situ diperjalankan ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempat suci, ya. Nah, kemudian lanjut sahabatku. Kemudian ada lagi brigade yang bernama Abdullah bin Zubair yang selanjutnya. Jadi ada brigade dalam Taliban itu yang dikenal dengan nama Abdullah bin Zubair yang ditugaskan menjaga pembatasan Afghanistan. Dan tahu nggak nama akademi mereka? Tahu nggak nama akademi kemiliteran mereka? Nama akademi kemiliteran mereka itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, yang merupakan nama sahabat Nabi yang merupakan salah satu tokoh pembebas Yerusalem. Jadi Abu Ubaidah ini bin Jarrah itu merupakan salah satu tokoh yang membebaskan Yerusalem atau Palestina sekarang, ya, bersama Khalid bin Walid. Waktu itu dibawa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sahabat kemuliaan, dari
ilustrasi argumen ini, ya, tidak mungkin seorang itu, anggaplah seorang ayah, memberikan nama kepada anaknya itu tanpa tujuan dan harapan tertentu. Tentunya kalau kita ingin memberikan nama kepada anak, tentunya kita ingin anak kita itu meniru, ya, prinsip-prinsip maupun sifat-sifat dari nama si pemilik nama itu. Tentunya itu ada. Jadi ya saya juga yakin bahwa dengan nama-nama yang diberikan oleh Taliban dalam pasukannya ini, ya, itu menjadi suatu harapan bahwa suatu saat Taliban akan membantu Palestina. Ya, yang paling ngeri tadi ini karena brigadenya tadi itu salah satu akademik kemiliterannya itu diberikan nama Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana Abu Ubaidah ini kita kenal dalam sejarah Islam sebagai salah satu tokoh yang membebaskan Palestina waktu itu, dan kemungkinan ini terjadi lagi, apalagi sekarang di Hamas, juru bicara Hamas itu adalah Abu Ubaidah. Ini kan tokoh-tokoh pembebas Palestina. Ini membangkitkan lagi semangat untuk membebaskan Palestina. Gitu. Jadi bukan hal yang tidak disengaja. Taliban itu memberikan nama-nama pasukannya dengan meniru nama-nama sahabat-sahabat Nabi yang notabene adalah pembebas Palestina di waktu itu. Palestina sudah pernah dibebaskan, ya. Udah pernah. Yang membebaskan Palestina pertama itu adalah Umar bin Khattab, tentu melalui pasukannya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dibantu oleh Abu Ubaidah ini dan kawan-kawannya lagi. Ya. Jadi sudah dia dibebaskan, kemudian setelah itu Palestina terjadi kembali, kemudian dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sudah 2 kali dibebaskan, ya. Sultan Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina. Mudah-mudahan ini Palestina masih bisa dibebaskan, insya Allah. Keempat, Amirul Mukminin Afghanistan tentu memiliki peran yang sangat besar dan krusial di dalam pengambilan putusan-putusan mengenai jihad ini. Jadi karena Afghanistan ini sudah menggunakan syariat Islam, di mana salah satu cita-citanya adalah membebaskan, memberikan pembebasan. Tadi tujuannya adalah hak asasi manusia, ya. Penjajahan itu adalah salah satu perbuatan yang pada dasarnya secara logika apapun, ya, itu bertentangan dengan hak asasi manusia, HAM. Di sini Israel sudah melanggar HAM internasional dilanggar, hukum internasional pun sudah dilanggar. Ya, jadi Israel sudah terlalu banyak pelanggaran hukumnya. Dengan pelanggaran HAM itu maka dia sudah melakukan pelanggaran hukum, sahabat yang budiman. Nah, kembali kepada pertanyaan subscriber saya yang pertama tadi, apakah atau yang manakah lebih tinggi kedudukannya, kaidah agama atau kaidah hukum? Nah, ini dari narasi-narasi yang tadi saya bahasakan itu sebenarnya sudah bisa membuat kesimpulan bahwa yang manakah lebih tinggi. Maka kita lihat, kalau di negara itu dia menerapkan, ya, kaidah agama, maka tentu kaidah agama itu lebih tinggi kedudukannya daripada kaidah hukum. Bahkan kaidah agama sudah menjadi kaidah hukum. Seperti di Afghanistan ini, ya. Di Afghanistan ini itu sudah menjadikan kaidah agama sebagai kaidah hukum karena menerapkan syariat Islam sebagai sebagai satu-satunya hukum di negara itu, ya. Jadi pertanyaan, kemudian muncul pertanyaan, kalau negara yang tidak memperlakukan kaidah agama sebagai hukum, apakah berlaku? Apakah kaidah agama lebih tinggi? Tentu dalam perspektif tertentu kaidah agama lebih tinggi daripada kaidah hukum untuk negara yang tidak menerapkan hukum
Islam misalnya, bagi negara yang tidak menerapkan hukum agama tentu, tapi dalam beberapa hal saja, misalnya dalam di Indonesia ya, saya contoh di Indonesia, di contoh Indonesia itu kaidah agama itu kedudukannya lebih tinggi dalam hal perkawinan. Mari kita lihat ketentuan pasal 2 ayat 1 ya, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di situ dia jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing mempelai. Ada kata agama. Jadi untuk hal perkawinan maka agama kedudukannya lebih tinggi daripada kaidah hukum. Mengapa demikian? Karena kaidah hukum tunduk pada kaidah agama. Itu jelas ya. Bicara masalah keabsahan, maka jangan melakukan ya tata cara perkawinan kalau di luar agama. Jangan melakukan tata cara atau prosedur perkawinan yang tidak disyaratkan oleh agama, yang bertentangan dengan agama. Ketika itu Anda lakukan, maka perkawinan Anda tidak sah. Apapun itu, berarti keagamaan di situ lebih tinggi. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi dalam hal-hal tertentu, tapi tidak semua ya. Hanya dalam lini tertentu saja, dalam aspek tertentu saja. Misalnya di Indonesia, untuk mengukur keabsahan perkawinan, maka kita lihat dulu kaidah agamanya. Kalau tata cara perkawinan mempelai itu tidak menyimpangi dari tata cara perkawinan menurut agamanya, maka itu adalah sah. Perkawinannya dianggap sah. Tetapi apabila bertentangan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Sehingga ini menyimpulkan bahwa kaidah agama dalam hal perkawinan kedudukannya lebih tinggi daripada kaidah hukum. Nah, saya kira demikian tutorial singkat dari saya. Tutorial lagi edukasi ya, lebih mengarah kepada edukasi hukum. Semoga dengan video singkat ini mata kita sebagai manusia, saya minta kepada kalian sebagai manusia saja dulu ya, tidak usah sebagai Islam ya. Sebagai manusia, mari kita buka wawasan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel di Palestina itu bukanlah hal-hal yang manusia, bukanlah perbuatan manusia, itu perbuatan kebinatangan ya kan, perbuatan kebinatangan. Bahkan seharusnya Benyamin Netanyahu, siapa ya? Netanyahu ya, Benyamin Netanyahu itu harusnya sudah ditangkap, dibawa ke mahkamah internasional untuk diadili. Ini kan pelanggaran HAM berat ini ya, genosida itu pelanggaran HAM terberat ya, harusnya diberikan hukuman. Masa dulu aja ya ada yang dicap sebagai teroris, kok bisa diambil ya. Dulu Irak aja hanya beberapa minggu menguasai Kuwait, sudah diserang habis-habisan oleh beberapa negara, 30 negara waktu itu ya, tahun 90-an ya kalau tidak salah. Saya masih ingat itu ya, masih kuliah ya, tahun 90-an. Ini kok Zionis Israel sudah menyerang Palestina berbulan-bulan dengan membunuh anak-anak, membunuh warga sipil. Yang mati kan bukan tentara, bukan pejuang perlawanan, tapi yang mati itu sipil. Tapi kok sampai sekarang belum ditindaki itu. Ketika dilakukan embargo, Amerika veto ya, mau dikirim bantuan pasukan, Amerika veto. Ini kan aneh ini ya, aneh memang. Hukumnya mana? Penegakan hukum internasional mana? Apa kita sepakat bahwa hukum internasional hanya moralitas saja, moral yang dibakukan saja? Sekarang tidak seperti itu. Hukum ini bukan moral yang dibakukan. Kalau kita sepakat bahwa moral, ya berarti kembali kepada masing-masing negara dong. Inilah hukum internasional, harus ditegakkan bersama-sama oleh negara-negara. Nah, tadi sudah paham, masih lanjut lagi ya. Oke sahabatku, apabila konten ini berkualitas, memberikan edukasi yang jelas kepada Anda, silakan tinggalkan like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Jika konten ini ternyata bagi Anda merusak jiwa Anda, silakan di unlike ya, silakan di unlike dan tidak usah ditonton lagi.
Tapi satu pesan saya, tonton sampai tuntas dulu. Jangan hanya baru sepotong langsung ya, langsung dibenci. Baik, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembebasan. Hidup hukum.